kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah LUP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dan kelompok 3 dari mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu Asmita Wulansari Daengliwang, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dan adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah motivasi. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 3. Baik, yang pertama ada Nadia Saye atau saya sendiri dengan NPM 210310052. Dan kemudian terdapat rekan saya Mutiara Abudila dengan NPM 210310019. Kemudian yang ketiga, terdapat rekan saya Nurul Aisyah Tonang dengan NPM 210310022. Dan yang keempat ada Siti Nurjana Soni dengan NPM 210310079. Dan yang terakhir ada Rahmat Sidik dengan NPM 210310169. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja masuk kepada materinya. Nah, teman-teman sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata motivasi, karena kata motivasi sendiri merupakan hal yang sangat mudah dijumpai dalam organisasi, terutama berkenaan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita ketahui apa sih motivasi itu. Jadi motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Ada banyak definisi motivasi menurut para ahli, salah satunya menurut Terry. Jadi menurutnya, motivasi adalah sebuah keinginan yang datang dari diri seseorang yang kemudian mendorong mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya, jadi teori motivasi terbagi menjadi beberapa teori, seperti teori existence, relatedness, dan Grove E.R.G. Alderfer, teori harapan Fromm, teori persepsi PES. Nah, salah satu teori yang akan saya bahas di sini adalah teori hierarki Maslow. Teori ini merupakan kebutuhan berkembang dalam suatu urutan hierarkis, berturut-turut terdiri dari aktualisasi diri, yang mana meliputi pertumbuhan, kemajuan, kreativitas. Kemudian ada kebutuhan harga diri, seperti citra diri positif, prestasi, status. Dan ada juga kebutuhan sosial, seperti cinta, keluarga, persahabatan. Dan ada juga kebutuhan keselamatan, yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan fisiologis yang berupa makanan, air, dan tidur. Setelah mengetahui teori dari motivasi, kita harus mengetahui juga tujuan dari motivasi. Jadi, apa sih tujuan dari motivasi itu? Nah, tujuan dari motivasi itu adalah mendorong semangat individu atau kelompok, meningkatkan moral dan kepuasan kerja, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan suasana kerja yang baik, dan mempertinggi rasa tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses motivasi. Proses motivasi dimulai dari kebutuhan. Motivasi diartikan sebagai dorongan yang didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan itu ialah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Seperti gambar di atas ini, kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai akan terwujud pemenuhan kebutuhan dan mendorong pada pengurangan tegangan. Kemudian ada metode motivasi. Di sini metode motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama motivasi langsung dan yang kedua motivasi tidak langsung. Motivasi langsung atau direct motivation yaitu motivasi
material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus. Sedangkan motivasi tidak langsung atau indirect motivation yaitu motivasi yang diberikan berupa fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah seseorang atau kelancaran tugas sehingga seseorang tersebut betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Nurjana Soni. Oke guys, jadi motivasi ini tidak hanya mempunyai metode yang digunakannya, akan tetapi punya model juga. Ada yang tahu modelnya apa? Jadi model motivasi terbagi menjadi 3, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Mari kita bahas satu persatu model motivasi ini. Yang pertama ada model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah intensif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. Yang kedua ada model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga ada model sumber daya manusia, yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Kemudian kita juga harus mengetahui teknik membangun motivasi. Teknik memotivasi harus dapat memastikan bahwa lingkungan di mana mereka bekerja memenuhi sejumlah kebutuhan manusia yang penting. Nah, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk dapat memotivasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, menilai sikap. Penting bagi manajer untuk memahami sikap mereka terhadap bawahannya. Pikiran mereka dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan akan membentuk cara mereka berperilaku terhadap setiap orang yang kita temui. Yang kedua, menjadi manajer yang baik. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi. Komunikasi antar manajer dengan bawahan dilakukan dengan menyediakan informasi secara akurat dan detail secepat mungkin. Yang terakhir, memenangkan kerjasama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pentingnya motivasi. Motivasi merupakan hal penting yang sangat mudah dijumpai dalam organisasi, terutama berkenaan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Motivasi organisasi adalah keterampilan untuk membuat karyawan dan organisasi mau bekerja, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Orang akan termotivasi oleh kebutuhan yang mereka miliki. Ada beberapa penerapan motivasi dalam organisasi, diantaranya yaitu yang pertama, motivasi prestasi, yaitu adalah upaya individu untuk mengatasi semua tantangan dan hambatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu motivasi afiliasi, dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Yang ketiga yaitu motivasi kompetensi, adalah perbandingan antara karyawan yang bermotivasi berprestasi dan bermotivasi afiliasi, menunjukkan bagaimana kedua model ini mempengaruhi perilaku. Yang keempat yaitu motivasi kekuasaan, adalah dorongan buat menghipnotis orang-orang, memperbarui situasi dan cenderung bertingkah laku otoriter. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sampailah kita pada akhir presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Dan berdasarkan materi yang telah dijelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa motivasi adalah faktor penting dalam kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas, keberhasilan, dan kesejahteraan seseorang. Motivasi sendiri juga merupakan
dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk bertindak, mencapai tujuan, dan meraih impian mereka. Motivasi juga dapat datang dari berbagai bentuk, seperti motivasi intrinsik atau didorong oleh kepuasan pribadi, dan motivasi ekstrinsik atau didorong oleh hadiah atau hukuman eksternal. Nah, teman-teman, penting untuk memahami bahwa motivasi bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan setiap individu memiliki faktor-faktor motivasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami apa yang benar-benar memotivasi mereka, agar dapat mencapai potensi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, sekian presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Maka dari itu, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.